Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mengadakan mesbah doa pagi, biar kita selalu menyambut Tuhan Yesus sebelum kita akan beraktivitas, melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai pekerja, sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan. Mari saudara, anak-anak Tuhan, kita berikan waktu hidup kita yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah selamatkan hidup kita. Pada minggu yang lalu kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kita pagi hari ini juga boleh bangkit mengasihi Tuhan lebih lagi saudara, karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas di kayu salib. Dengan darahnya kita ditebus, kita menjadi anak-anaknya, dan kita boleh menerima keselamatan yang besar, anugerah kasih yang besar. Mari saudara, kita beri yang terbaik, mencari wajah Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang mencari wajah-Mu. Kami ingin menyambut-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini di dalam waktu kehidupan kami, di hari yang Tuhan pertama waktu kami berikan pada-Mu Tuhan. Sebelum kami berikan untuk pekerjaan kami, sebelum kami berikan Tuhan, kami boleh banyak orang Tuhan. Biarlah kami boleh berikan waktu hidup kami pribadi kami untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur, membalas kebaikan-Mu, dengan kami mempersembahkan roh jiwa tubuh kami dengan lebih setia lagi duduk dekat di kaki-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mendapatkan Tuhan yang terbaik dari kasih-Mu, kebaikan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, yang memberikan kami kemenangan pada sepanjang hidup ini. Kami tidak diam Tuhan, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu Tuhan pribadi kami Tuhan, untuk menjauh dari-Mu Bapa. Tuhan Yesus, patahkan kami, hancurkan apapun yang menjadi penghalang kami untuk dekat kepada-Mu. Kami hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kemenangan, yang bangkit Tuhan roh kami untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan yang memberikan kesegaran buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan, Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, oh kami percaya Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan buat kami Tuhan, yang menyegarkan jiwa rohani kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan, Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, oh kami percaya kepadamu Tuhan Yesus selamanya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama
bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup ini, gak ku takut ya Tuhan jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Oh tiada ku takut dan ragu Tuhan akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Oh Tuhan Yesus, bersama Yesus ku menang. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Bersama Yesus ku menang. Haleluya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau memberi kekuatan hidup, Kau yang memberikan kami kelegaan. Dengan air firman-Mu Tuhan, membawa kami kedamaian, membawa kami ketenangan. Kami yakin kami menang bersama-Mu Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tidak tinggalkan kami, Kau yang memberikan kasih setiamu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, Engkau yang layak ditinggikan. Kau Tuhan Yesus Allah yang hidup Tuhan. Dan biarlah Allah yang hidup Tuhan Yesus firman-Mu dalam hidup kami. Oh biarlah kami terus Tuhan merenungkan segala kebaikan-Mu, merenungkan setiap perkataan-Mu di dalam hidup kami, sehingga ada kelegaan, ada kekuatan yang baru dalam hidup yang tidak kami dapati di dalam dunia ini. Biarlah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu terus Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu, mendekatkan diri kepadamu seperti Maria duduk di kaki-Mu Tuhan yang terbaik. Waktu yang kami berikan hanya Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan pasti Tuhan di dalam kami bersekutu dengan Engkau ada kekuatan, ada kemenangan, ada kebangkitan rohani kami, sehingga semakin kami boleh menang menjalani hidup dalam dunia yang fana ini. Kami tidak takut karena kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Maka segala perkara ajaib terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tiada nama lain, nama Tuhan Yesuslah yang kami sembah, yang kami tinggikan. Inilah pujian yang kami naikkan. Amin Tuhan. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tiada nama lain di dalam dunia ini, amin, yang sanggup untuk menyembuhkan. Hanya nama Yesus yang berikan kemenangan. Nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Kami percaya padamu. Nama Yesus yang menyembuhkan. Amin. Kami percaya pada Engkau Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa bagi setiap orang percaya. Kami mau katakan kembali, tiada nama lain selain nama-Mu Yesus dalam hidup kami yang sanggup memberikan keselamatan. Amin. Nama lain di dalam dunia ini yang sanggup memulihkan Tuhan, yang sanggup melepaskan. Amin Tuhan. Tiada nama lain selain nama-Mu, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Tiada nama Yesus yang menyelamatkan. Tiada nama lain selain nama-Mu, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Tiada nama Yesus yang berkuasa
Amin. Bagi setiap orang percaya, katakan nama Yesus yang memberikan, oh Bapa, pemulihan di dalam hidup kami. Hormatkan, amin Tuhan. Hanya nama Yesus yang melepaskan, hanya nama Yesus yang berkuasa. Bagi setiap orang percaya, hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Ada jaminan yang pasti di dalam namamu Tuhan Yesus, nama yang memulihkan, amin. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Bagi setiap orang percaya, sekali lagi katakan hanya nama Yesus. Ada nama Yesus yang menyelamatkan, amin Tuhan. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan, oh Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Bagi setiap orang percaya, oh bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang percaya nama Yesus. Bagi setiap orang percaya. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tiada nama lain yang memberikan keselamatan, pemulihan selain Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-26. Ya. Temanya adalah perempuan Sunem yang percaya. Baik, temanya adalah perempuan Sunem yang percaya, yang mengatakan semua baik-baik saja. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Pergilah, temui dia dan tanyakan kepadanya, apakah semuanya baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu, suamimu, dan anakmu? Ya, semuanya baik, jawab perempuan itu kepada Gehazi. Ya. Saudara, ketika Nabi Elisa melihat perempuan Sunem dari jauh, lalu ia menyuruh bujangnya untuk menyambutnya dan menanyakan bagaimana keadaannya, maka perempuan Sunem tersebut mengatakan semuanya baik-baik saja. Padahal, saudara, anak kesayangannya itu baru saja meninggal. Ya, saudara, mengapa perempuan Sunem tersebut mengatakan semuanya baik-baik saja, padahal baru saja anaknya meninggal? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah perempuan Sunem tersebut? Ya, yang pertama adalah ketika segala sesuatu tidak baik, perempuan Sunem itu berkata, semuanya baik-baik saja. Ya, saudara, pada saat Nabi Elisa pertama kali mengenal perempuan Sunem itu, ya, pada saat dia berada di kota Sunem, maka ada seorang perempuan Sunem yang peduli kepada Nabi Elisa. Maka dibuatkannya di situ sebuah rumah di atas sebuah
rumah di loteng, saudara, ya, dan senantiasa Nabi Elisa saat berada di sana ia diundang makan dan juga dibuatkan penginapan. Sampai satu saat, saudara, Nabi Elisa yang menanyakan apa yang menjadi kebutuhan perempuan Sunem tersebut, ya, karena kemurahan hati dan kebaikannya. Maka saudara didapatilah ya informasi dari Gehazi bahwa perempuan Sunem tersebut tidak mempunyai anak, ya. Dan Nabi Elisa berkata bahwa tahun depan kau akan memiliki seorang anak. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa tersebut, saudara, ya, bahwa tahun depan akhirnya perempuan Sunem tersebut memiliki seorang anak walaupun suaminya sudah tua, ya. Nah, saudara, awal daripada kisah ini adalah, saudara, ketika anak itu bertumbuh, ya, semakin dewasa, ya, sekitar 4 sampai 5 tahun, saudara, ya, terjadi sesuatu, ya, sehingga menyebabkan anak itu mengalami sakit dan akhirnya dia meninggal. Ya, saudara, nah, kisah ini adalah mengajarkan kepada saudara dan saya dari perempuan Sunem tersebut, ya, bagaimana dia, saudara, melakukan satu tindakan ketika anaknya tersebut meninggal, maka dia membawa anak tersebut ke loteng di mana tempat Nabi Elisa tersebut menginap, dan dia meminta suaminya untuk mempersiapkan sebuah keledai untuk ia menemui Nabi Elisa tersebut. Saudara, suaminya pun heran apa yang terjadi karena memang wanita Sunem itu tidak menceritakan, saudara, apa yang sudah terjadi dengan anaknya, ya. Saudara, maka suaminya berkata, ia bertanya di dalam 2 Raja 4 ayat 23, suaminya bertanya, mengapa engkau ingin menemui Nabi Allah itu hari ini? Sekarang bukan bulan baru atau hari Sabat. Ia menjawab, segala sesuatu baik, ya. Saudara, wanita atau perempuan Sunem itu berkata kepada suaminya, jangan khawatir, ya, semuanya akan baik-baik saja, ya, saudara. Kemudian pada saat dia pergi dalam perjalanan menemui Nabi Elisa mengutus Gehazi ketika ia melihat dari jauh, ya, dan untuk menanyakan keadaannya. Perempuan Sunem tersebut mengatakan hal yang sama, ya, di dalam tadi kita baca, saudara, ya, di ayat yang ke-26, pergilah temui dia, ya, seperti Nabi Elisa katakan ini, dan tanyakan kepadanya apakah semuanya baik-baik saja, bagaimana keadaanmu, suamimu, dan anakmu. Dan kembali, saudara, perempuan Sunem itu berkata, ya, semuanya baik, jawab perempuan itu kepada Gehazi. Saudara, ini yang menarik, ya, di tengah-tengah keputusasaannya wanita Sunem tersebut berkata kepada suaminya dan juga Gehazi, yaitu bujang daripada Nabi Elisa, bahwa semuanya baik-baik saja, ya. Saudara, apakah ini perkataan dusta? Ya, tidak. Akan tetapi hal ini menunjukkan imannya kepada Tuhan, ya, di mana ia yakin bahwa anaknya tersebut akan dibangkitkan Tuhan melalui Nabi Elisa, ya. Saudara, inilah perkataan iman. Ia mengatakan, saudara, perkataan iman, ya, saudara, pengakuan iman dari perempuan Sunem tersebut. Walaupun ia belum melihat, namun ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik bagi dirinya, ya. Saudara, apapun yang menjadi masalah hidupmu, ya, biarlah kita seperti perempuan Sunem ini, kita tidak menceritakan kepada semua orang, bahkan orang yang terdekat sekalipun, namun kita menceritakan, saudara, kepada orang-orang yang kita yakin bahwa dia dapat menolong kita, ya. Seperti perempuan Sunem, dia lari kepada Nabi Elisa, dia lari kepada hamba Tuhan, ya. Tatkala bujang Nabi Elisa mengatakan bagaimana keadaanmu, dia tetap berkata semua baik, ya. Namun pada saat dia bertemu Nabi Elisa, dia tersungkur di hadapannya dan dia menangis menceritakan bahwa bagaimana keadaan anaknya yang sudah meninggal, ya.
Saudara, saat kita dalam keadaan tekanan berat, dalam keadaan putus asa, biarlah kita menceritakan hanya kepada orang-orang yang dapat memberi kekuatan kepada saudara dan saya, menceritakan kepada saudara, terlebih kita menceritakan saudara pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Ya, karena Nabi Elisa ini menggambarkan Tuhan sendiri. Kita boleh menceritakan apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, sebagaimana perempuan Sunem ini, ia percaya bahwa Tuhan dapat membangkitkan anaknya yang meninggal melalui Nabi Elisa. Demikian pula kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya apapun yang menjadi pergumulan kita. Ya, yang sepertinya mustahil, ya saudara, namun bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Ya, saudara, dalam Mazmur 30 ayat 11 mengatakan, Raja Daud katakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ya, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ya, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi akan Tuhan. Ya, nah saudara, hal kedua yang dapat kita pelajari dari perempuan Sunem ini adalah ia datang tersungkur memohon pertolongan Tuhan melalui Nabi Elisa. Di dalam ayat yang ke-27 dari 2 Raja 4 pasal 4 dikatakan, dan sesudah ia sampai ke gunung itu dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah itu, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Ya, saudara, Nabi Elisa tahu bahwa pada saat wanita atau perempuan Sunem itu menemui Nabi Elisa, dikatakan dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Ya, dan Nabi Elisa mengetahui bahwa hatinya pedih oleh karena masalah atau pergumulan yang ia hadapi. Ya, nah saudara, saat kita dalam mengalami kesesakan dan beban yang begitu berat seperti perempuan Sunem ini, baiklah kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan memohon pertolongannya. Ya, adalah hal kedua yang dia lakukan. Dia datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kakinya, memohon pertolongan Tuhan. Ya, karena Nabi Elisa ini adalah gambaran daripada Tuhan sendiri. Ya, nah saudara, hal yang sama dalam perjanjian baru, ada seorang yang datang kepada Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya yang anaknya juga baru saja meninggal. Saudara, ya, apapun yang menjadi persoalan kita, ya Tuhan sanggup menolong. Ya, saudara, apapun yang kita anggap saudara mustahil, namun bagi Tuhan tidaklah mustahil. Tuhan sanggup menolong hidupmu, Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya, asal kita percaya kepada Dia. Ya, dan pada akhirnya Tuhan Yesus dapat membangkitkan saudara, ya, anak daripada Yairus. Terlebih kalau kita membaca dalam firman Tuhan, Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari berbau, yang bagi manusia tidak mungkin dapat dilakukan, namun bagi Tuhan, Tuhan sanggup melakukan. Ya, apapun pergumulan seberat apapun saudara, hal kedua yang harus kita datang, saudara, yang kita lakukan seperti perempuan Sunem ini, ia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, memohon pertolongannya. Ya, hal yang ketiga adalah saudara, ia tetap bertekun dalam imannya. Ya, di dalam ayat 30 dari 2 Raja-Raja pasal 4 dikatakan, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Saudara, perempuan Sunem itu tetap bertekun dalam imannya. Ya, perempuan Sunem itu tidak mau meninggalkan Nabi Elisa
karena ia percaya bahwa Tuhannya Nabi Elisa sanggup menolong hidupnya. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan anaknya sekalipun sudah mati. Dan karena ketekunannya, maka mukjizat Tuhan ia alami. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan dan anak itu pun akhirnya bangkit. Saudara, tetaplah bertekun dalam iman seperti perempuan Sunem tersebut. Ia tidak mau meninggalkan Nabi Elisa sebelum Nabi Elisa ikut bersamanya ke rumahnya untuk menolong anaknya. Demikian pula kita tidak mau melepaskan Tuhan sebelum ia memberkati dan menolong kita. Ya, jadi saudara, ada 3 pelajaran penting di mana kita belajar daripada perempuan Sunem ini. Saudara, yang pertama, ketika keadaan yang kita alami tidak baik, biarlah kita tetap berkata semuanya baik-baik saja. Ya, kenapa? Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita. Ya, inilah pengakuan daripada iman ya wanita atau perempuan Sunem tersebut. Dia bukan berdusta, tetapi dia percaya bahwa Tuhan dapat mampu mengubah saudara ratapannya menjadi tarian. Ya, kesedihannya menjadi tawa. Ya, karena dia Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Ya. Hal yang kedua yang tadi kita pelajari adalah saudara datang tersungkur di bawah kaki Tuhan dan mohon pertolongannya. Ya, kita tidak datang pada manusia, kita hanya datang kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Kita tidak menceritakan kepada semua orang, ya kita hanya menceritakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, saudara, karena kita percaya hanya Dia yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Dan hal yang ketiga adalah tetaplah bertekun di dalam iman. Karena lewat ketekunan iman kita, mukjizat Tuhan dinyatakan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, percaya bahwa hanya nama-Mu Yesus yang sanggup menyelamatkan kami, yang sanggup untuk menyembuhkan kami, yang sanggup melepaskan kami, yang sanggup untuk memulihkan kami. Bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang menolongnya, sehingga hidup kami boleh dipulihkan, kami boleh melihat kasih kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu nyembuhkan. Tuhan di dalam nama yang kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian yang beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan Tuhan apapun menjadi dosa kami. Biarlah kami boleh bertobat. Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu dan kami mau tinggalkan hidup kami yang lama. Dan setiap kami yang mengalami kepahitan hati, biarlah Tuhan yang pulihkan kami. Sehingga hidup kami boleh dimerdekakan dari segala dosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Dan kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan, kami juga berdoa biar bangsa kami tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan walaupun banyak perbedaan yang kami lihat Tuhan setelah pemilu ini. Namun kami percaya bahwa tangan Tuhanlah yang telah menentukan nasib bangsa kami ke depan. Seorang pemimpin yang telah Tuhan tetapkan, yang punya hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah hati berhenti berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan
Yesus memberkati saudara. Kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.